warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sobat andalan. Selamat datang kembali di Lensa Madrasah, podcast kebanggaan kita semua yang tentunya selalu menghadirkan obrolan yang seru, informatif, dan tentunya menjadi inspirasi nih bagi kita semua. Nah, seperti biasanya di podcast ini kita gak cuma sekedar ngobrol santai, tapi juga berbagi banyak hal yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan di madrasah ini ya. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang gak kalah penting, yang sering kita lihat setiap hari. Tapi bisa dibilang perannya ini jarang disadari sama siswa-siswi madrasah ya. Nah, mulai dari fasilitas belajar, kenyamanan belajar, sampai sarana dan fasilitas di madrasah ini tentunya gak luput dari peran sarana dan prasarana. Untuk itu telah hadir bersama kita Wakil Kepala Sarana dan Prasarana kita, Umi Sri Rahayu, yang biasa para sobat andalan panggil dan sobat andalan kenal dengan nama Umi Cici. Halo Umi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar Umi hari ini Umi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Umi sehat, saya sehat. Semoga sobat andalan yang menonton podcast ini juga dalam keadaan sehat ya tentunya Umi. Amin, Allahumma amin. Oke, nah gimana nih kesibukan Umi akhir-akhir ini Umi? Kalau kesibukan yang namanya sarana tentu padat sekali ya nak ya. Terutama kayak kita ini sekarang akan melakukan pembangunan di sebelah barat kita, gedung SPSN. Padat sekali. Di samping itu ya kegiatan rutinitas mengenai sarana dan prasarana yang ada di madrasah. Berarti bisa dibilang cukup padat buat ngurus fasilitas di MTS ini. Ngomong soal fasilitas tadi nih, menurut Umi seberapa penting peran sarana prasarana itu buat nunjang proses pembelajaran siswa-siswi madrasah Umi? Kalau mengenai sarana dan prasarana madrasah yang ada di madrasah itu sangat penting sekali, perannya sangat penting sekali ya. Karena menunjang daripada proses pembelajaran di dalam kelas, terutama kalau sarananya tidak memadai, tentu proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Gitu, berarti kalau misalnya sarananya nggak madain, pengaruhnya ke siswa-siswi juga. Ke siswa, keberhasilan, dan tentu prasarananya itu perannya bagaimana sarana yang ada itu fasilitasnya memadai, nyaman, berkualitas, ya, dan efektif. Oke. Terus selama Umi menjabat jadi wakil kepala itu, apa sih tantangan terbesar nih dalam ngelola fasilitas yang ada di madrasah? Tantangannya bagaimana fasilitas itu bisa digunakan oleh seluruh warga madrasah, terutama siswa yang akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, berarti bisa dibilang tantangan terbesar itu kayak ngelola apa yang ada sama siswa gitu ya Umi? Iya betul. Terutama tantangannya mengenai bagaimana fasilitas yang ada di madrasah itu, pertama keterbatasan biaya, anggaran, terus bagaimana tantangannya itu, ini fasilitas sudah ada, bagaimana kita selaku warga madrasah terutama siswa itu bagaimana merawat fasilitas itu sendiri. Oke, ya. Berarti kayak bagaimana seluruh anggota madrasah ini memelihara, menjaga, merawat fasilitas yang sudah ada di madrasah ini, sehingga sarana itu bisa dimanfaatkan seefisien mungkin. Oke. Berarti bagaimana seluruh warga MTS ini bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin, menggunakan dan menjaga serta memelihara. Oke. Berarti terus fasilitas yang menurut Umi jadi unggulan di madrasah ini tuh apa sih Umi? Fasilitasnya pertama itu seperti labor madrasah, terus komputer, ya, dan perpustakaan itu mempunyai peran penting. Dari sarana berarti. Iya.
Berarti seperti fasilitas yang semua yang ada di labor, di perpus, kayak semua komputer yang ada di sana itu dikelola sama kayak mana ya, penjagaannya dijaga sama pengelola, terutama yang memakai fasilitas tersebut. Siapa? Kita warga madrasah. Oke, berarti fasilitas unggulan di MTS ini bisa dibilang kayak fasilitas yang umumnya ada, cuman harus dijaga dan dirawat kembali sama warga madrasah. Salah satu unggulnya kita itu, apalagi kita akan membangun gedung baru yang namanya SBSN, yaitu yang terdiri dari perpustakaan, labor, itu lengkap nanti. SBSN. Insya Allah bulan Juni ini akan dibangun. Oke. Menurut Umi kan kelas 7 sama 8 sekarang nih ada fasilitas TV, smart TV nih dikasihnya kan Umi. Nah kan ada menurut Umi seberapa penting smart TV itu? Apa mungkin lebih bagus yang seperti kakak kelas 9 yang masih pakai infocus atau misalnya smart TV yang dipakai sama kelas 7 kelas 8 untuk menunjang pembelajaran itu? Semakin maju tentu semakin semakin tinggi perkembangan zaman, semakin maju perkembangan zaman tentu semakin tinggi teknologinya, tapi berhubungan dengan pendidikan. Dengan adanya teknologi yang canggih sekarang ini serba digital, terutama di kelas 7 dan 8 itu siswa-siswi dalam kelas itu memakai smart TV. Ini sangat menunjang kali, perannya sangat bagus sekali, terutama metode pembelajaran. Itu bisa bervariasi. Yang kedua, anak-anak bisa memanfaatkan media tersebut untuk informasi pendidikan lebih terjangkau, lebih luas lagi, dan bisa mengembangkan kreativitas anak-anak di dalam kelas. Berarti bisa dibilang yang unggul itu sekarang bagi siswa tuh smart TV ya Umi. Sangat menunjang sekali proses pembelajaran. Berarti kemungkinan wawasan gitu. Kelas 7 yang baru bakal pakai smart TV juga. Insya Allah itu sudah ada dalam program nanti. Kalau ingin tahu nanti kita lihat semester baru tahun ajaran 2026-2027. Gitu. Berarti kalau misalnya semuanya udah yang pakai smart TV nih Umi. Berarti untuk siswa kan udah tuh ini smart TV yang dipakai. Fasilitas yang bisa digunain sama seluruh warga tuh apa sih Umi? Perpustakaan, labor, perkarangan sekolah seperti lapangan. Berarti itu memang dikelola sama sarana semuanya Umi? Pokoknya yang ada di madrasah, mulai dari ruang kelas, lapangan, maaf cakap itu toilet dan yang terkecil, labor, perpustakaan itu dikelola oleh sarana UKM dan sebagainya. Dan itu merupakan sumber belajar bagi siswa kita di madrasah. Itu juga berarti kayak penunjang kenyamanan bagi seluruh dan warga memiliki madrasah. peran penting dalam proses pembelajaran. Jadi kalau sarananya bagus, tentu segala sesuatu yang ingin didapatkan anak-anak bisa tercapai. Kualitas pendidikan bisa tercapai dengan baik. Nah, ada nggak sih Umi program pengembangan atau peningkatan fasilitas yang bakal dibuat sama sarana prasarana dalam waktu dekat ini Umi? Nah, ini dia nih yang bakalan akan kita laksanakan. Itu saya bilang tadi SBSN itu. Dan SBSN kan ada bantuan dari pemerintah untuk MT1 Kota Pekanbaru. Yang realisasinya yang akan dibangun itu insya Allah pertengahan ini udah mulai start. Lebih kurang mungkin waktunya 6 bulan. Yang terdiri dari perpustakaan, labor IPA. Labor IPA itu kan lengkap tuh. Ada nanti IPA fisika, biologi, pokok labor IPA. Dan ada ruangan-ruangan lainnya untuk penunjang anak-anak kita di olimpiade atau penelitian-penelitian. Gitu. Itu gebrakan kita. Itu kan itu yang mau dibuat atau dipersiapkan dalam waktu dekat ini. Itu tuh
kan seperti yang kita tahu di madrasah ini udah ada perpus, udah ada labor. Itu tuh programnya tuh bakal memperbagus atau membuat ulang? Membuat ulang, kita membangun Ulang, bukan memperbagus lagi. bukan membuat ulang dan memperbagus madrasah kita menjadi lebih baik, lebih lengkap. Sementara kita tuh kan labor kita ada. Cuma udah di revitalisasi namanya ya. Jadi dibangun lagi dengan bantuan dari pemerintah. Dan ada satu lagi yang luar biasa. Apa tuh? Mau tahu? Mau dong. Ini kita akan melaksanakan namanya atau membangun MTSN 1 filial. Wah, apa tuh Mi? Bisa jelasin nggak sih? MTS 1 filial ini adalah cabang, ya. Cabang MTS 1 Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Wates. Oh my god. Ini nanti akan dibuka 2 kelas. 2 kelas gitu. untuk angkatan baru ya, Umi. Untuk tahun pelajaran 2026-2027. Berarti itu kelas jauh ya, Bu? Ya, benar, kelas jauh. Itu baru direalisasikan ke angkatan 2026-2027 untuk kelas baru, penerima siswa baru, murid baru tahun pelajaran ini. Berarti kelas jauh itu siswanya tetap dari naungan MTS, cuman kelasnya aja yang kelasnya tidak di jauh di Jalan Wates. Di Kulim. Berarti untuk angkatan baru ada yang kesana lah berarti ya, Umi. Seru lagi ya. Iya ternyata sih. MTS makin maju, berjaya. Nah, kalau misalnya mereka di sana kan, Umi, di Wates itu kan mereka di gedung berarti ada ada kelas jauhnya. Itu gurunya tetap guru MTS berarti, Umi, yang kesana? Benar, gurunya tetap guru MTSN. Sini induknya. Apakah fasilitas yang ada di sana itu tetap sama dengan fasilitas yang di sini, Umi? Insya Allah kita samakan. Berarti di sana tetap ada labor, tetap ada perpus. Enggak, belum. Kita masih tahap lokalnya saja. Berarti cuman kelas rombel aja dulu. Kita kan tahap proses untuk yang lebih baik lagi. Sambil berjalan tentu kita nanti akan mempersiapkan apa lagi yang kurang, apa lagi yang perlu dipersiapkan. Nah, itu sambil berjalan. Yang jelas tahun pelajaran ini nanti 2026-2027 kita akan melakukan penerimaan murid baru untuk 2 lokal di kelas Wates, tepatnya di Jalan Wates Tenayan Raya. Di Kulim ya, Umi. Berarti bertahap ya dapat fasilitas seperti yang di sini ya, Umi. Kita usahakan sama gitu. Berarti kayak di sana MTSN Pekanbaru kedua gitu. Benar. Cabang ya, filial. Berarti tadi kan fasilitas-fasilitas yang sedang berjalan, sedang akan dalam waktu dekat ini ada SBSM dan kelas jauh MTS 1 filial. Berarti kalau SBSN itu kan ada bantuan kan dari pemerintah. Itu tuh kayak berarti bukan gimana ya, yang sudah ada di madrasah ini dibuat ulang berarti di tempat yang baru atau di tempat yang sama, Umi? Tempat yang baru, lokasi yang baru lagi. Berarti tapi masih dalam lingkungan madrasah. Berarti lokasi di mana misalnya perpustakaan itu berada jadi apa, Umi? Mungkin kita alihkan ke ruangan baru. Jadi ruangan baru jadinya ya, Umi. Yang kita ada tanahnya, kita revitalisasi lagi gitu. Kita buat yang lebih bagus lagi untuk madrasah yang lebih bagus. Berarti hanya itu, Umi? Ada lagi? Rasa Umi untuk tahun pelajaran ini hanya yang unggulannya yaitu tadi gedung SBSN dan kelas jauh MTS 1 filial yang ada di Jalan Wates Tenayan Raya. Untuk angkatan selanjutnya yang mau masuk nih, Umi, ada lagi nggak program untuk mereka sekiranya untuk mereka gitu, untuk yang bisa mereka rasakan? Program baru yang dari sarana yang bisa mereka rasakan lagi. Mungkin ada juga, kita akan merealisasikan ini lapangan olahraga kita. Insya Allah. Apa itu, Mi? Peningkatan mutu. Lapangan olahraga kan tahu sendiri. Wajah daripada madrasah. Tahu sendiri ya. Direhab.
direhab tahun ajaran ini. Mau dipercantik. Iya, makeover lah ya. Oke. Oh, sama andalan. Bener. Oke, berarti tadi Umi ada nyinggung juga tadi kan soal fasilitas seperti toilet. Itu tuh tadi kan bisa dibilang bisa dirasakan perannya bagi tamu-tamu juga ya Umi, buat gimana sih kayak caranya biar itu tuh tamu-tamu tuh mandang oh ternyata sekolah ini bagus ininya, iya nyaman, ketika ternyata ininya bagus, iya gitu. Ya intinya kalau sarana prasarana ini yang ada di madrasah ini kan sudah ada, dibilang sudah lengkap. Tinggal bagaimana kita menjaga, memelihara dan merawat sesuai fungsinya. Iya, iya. Selama ini kan Mbak cakap, fasilitas sudah lengkap, tapi itu tadi kendalanya menjaga, memelihara. Jadi bagaimana nyamannya warga atau orang yang mau kata nih buang air itu seharusnya WC-nya itu harus memenuhi standar, setidaknya bersih, ya bersih, tidak berbau, ada pewangi, ada hand soap dalam WC tersebut, kamar mandi tersebut, ada tong sampah, standarnya seperti itu kalau ingin toilet itu bersih, nyaman, sehingga yang siapapun datang terasa nyaman. Tapi intinya itu semua kembali kepada kita warga madrasah, sudahkah menjalankan, menjaga, memelihara dan merawat. Oke, itu kan berarti nggak luput dari peran warganya juga berarti ya Umi untuk menjaga dan terutama siswa andalan. Iya, terutama para sobat andalan semuanya ya. Kesadaran. Iya, tergantung kesadaran dan itu berperan dari kesadaran para sobat andalan semua berarti. Oke Umi. Nah, di madrasah ini kan siswa-siswanya ini kan madrasah sanawiyah ya Umi. Pasti kan siswa-siswanya kayak masih umur-umur belum dewasa kan Umi. Gimana sih pendapat Umi tentang siswa-siswi yang bisa dibilang cukup tidak mematuhi aturan gitu Umi? Tentu kita kayak kami ini selaku guru tentu harus tidak lepas untuk selalu mengingatkan kepada siswa itu bagaimana menjaga, memelihara. Tugas kita kan seperti itu, mengingatkan, menjaga, membina, kita membimbing bagaimana siswa itu, misalnya mereka tidak bisa membuang sampah, masih ada sampah berserakan, itu kita misalnya dapatan nih teman kamu yang membuang sampah sembarangan, kedapatan sama saya, tentu kita tegur, ini buangnya di mana? Bagusnya di mana? Oke Umi. Lain kali buangnya tidak sini ya, ada tempat atau pakai strategi, atau bisa jadi kita itu harus ada slogan yang tujuannya mengingatkan. Seperti dilarang buang sampah di sini, habis buang air tolong disiram, tapi dengan bahasa-bahasa kekinian. Kalau anak sekarang kan nggak mau yang resmi-resmi, nggak mau yang mereka kayak terlalu formal gitu. Hai guys ya, tolong habis ini cemplung-cemplungnya dibuang dibersihin, disiram ya. Kalau enggak muncul harapan baru misalnya kayak gitu. Gitu. Itu kalau sebenarnya mereka nggak kurang. Makanya itulah tadi bagaimana menjaga, memelihara. Setidaknya kita mulai dari nanti ke kesiswaan, anak OSIM, dan terutama humas, anak jurnalistik, itu bagaimana menghimbau, mengajak warga madrasah, khususnya anak-anak peserta didik, untuk bisa menjaga, memelihara fasilitas yang ada di madrasah. Berarti Umi itu nggak luput dari peran untuk mengingatkan juga ya Umi? Karena usianya tadi remaja, mereka itu kadang kesadaran itu muncul ya dari sekarang ini, usia dini itu untuk kita bimbing dan diarahkan. Jangan sampai tertular. Oke. Tadi kan ngomong soal fasilitas nih Umi. Berarti sarana prasarana ini kan
sama warga MTS bisa dibilang perannya kurang disadari nih Umi. Bisa nggak Umi kasih tahu sekali lagi apa saja sih peran-peran yang dikasih sama sarana prasarana ke siswa-siswi ini? Ya, kalau fasilitas yang sudah diberikan oleh madrasah untuk kita itu tolong dijaga, tolong dipelihara, ya, biar tahan dan bisa dipakai. Seandainya kalaulah fasilitas sarana prasarana itu sudah dikasih tidak dijaga, tidak dirawat atau dipelihara, sia-sia dan akan mengganggu proses pembelajaran. Contohnya, ini TV smart TV kita, itu kan setiap kelas ada, ini baru muncul nih, remote. Iya, remote. Remote tuh dikasih, tolong jaga, pelihara. Ketika remote itu hilang, bagaimana kita mau hidupkan TV? Smart TV. Iya. Terus terganggu dong proses pembelajaran. Tidak efisien, tidak efektif lagi. Udah, guru pun udah menyiapkan modul pembelajaran, metode pelajaran dengan sekian bagusnya, dengan fasilitas yang ada tapi tidak dijaga remote-nya. Ya udah, ambil terkendala kan? Iya Umi, berarti tergantung siswanya juga yang merawat. Itu tadi bagaimana siswa-siswi kita di MTT ini mempunyai kesadaran untuk menjaga, memelihara dan merawat fasilitas yang sudah diberikan oleh madrasah. Setiap kelas misalnya sarana sudah ngasih nih kursi, sudah dipinjemin sudah disediakan kursi, ya Umi. disediakan kursi, meja, smart TV, AC, lampu, pintu dan sebagainya untuk apa? Menunjang fasilitas pembelajaran. Tetapi kalau tidak dijaga atau dipelihara, apa yang terjadi? Kursi patah, meja rusak. Terutama nih kursi. Kursi itu kan jatah anak itu kan satu. Kok bisa jatah anak 1-3 kursi? Ada apa? Ya berarti tergantung anaknya lagi ya Umi yang menjaga. Itulah yang harus kita berikan pembinaan, harus berikan ayo sadar loh, ini fasilitas sudah lengkap disediakan loh. Sudah disediakan madrasah, komite loh, pemerintah loh. Jaga, pelihara, rawat. Itu loh yang mintanya. Jangan dihancurin, jangan diobrak-abrik, jaga. Karena yang kita pakai itu bukan untuk sekarang aja, tapi untuk kedepannya gitu loh. Kalau sudah rusak, sudah tidak terjaga, akan mengganggu proses pembelajaran dan kualitas pun tidak akan berjalan lancar atau tidak baik. Dan berpengaruh loh. Sangat berpengaruh sama siswanya juga sendiri juga yang bisa menurunkan nilai kualitas. Berarti menurunkan kualitas siswa yang sudah tersebut. Kalau ada fasilitas sarana tuh anak tuh lebih bersemangat belajar, lebih bergairah, nyaman, AC ada nyaman. Gitu. Smart TV ada, kreatif kita. Guru pun semangat ngajar dengan metode-metode barunya. Wawasan, pengetahuan bertambah. Tentunya. Tapi kalau tidak dijaga itu tadi. Tergantung yang menerima fasilitas itu juga. Bagaimana menjaga, pesannya itu aja sih. Jaga, pelihara, rawat. Oke. Terus sarana prasarana ini kan tugasnya kayak memfasilitasi fasilitas madrasah gitu kan. Apabila ada kayak sebuah kerusakan kecil atau kayak tadi itu berapa bisa dibilang berapa lama tenggat waktu pembaruan atau pemperbaikan tidak lanjut dari kerusakan itu tergantung daripada laporan. Misalnya di kelas ada kursi patah, itu biasa yang tahu dulu adalah siswa kan. Siswa melapor ke wali kelas, wali kelas lah yang melapor ke sarana. Biasanya kalau cepat itu akan kita tindak lanjuti. Jangan sampai siswa tidak ada kursi pada saat belajar. Dan perlu
kaji ulang ini kursinya ngapain, Iya. diapain, kok bisa patah. Iya. Gitu loh. Berarti tindak lanjutnya tergantung laporan dari Iya. yang Bersangkutan, Iya. misalnya siswa itu sendiri kepada Walas. Jadi Walas itu tahu, oh anak saya kursinya patah. oh iya. Tentu Walas akan memproses. Ini Mm-mm. patah kena apa? Iya. Disitulah nanti kasih pembinaan kepada Siswa siswa. tersebut. Oke. Berarti kan itu tergantung laporannya. Berarti kalau misalnya cepat lapornya, cepat cepat kita tindak lanjut. Oke, berarti bisa dibilang sangat gercep lah ya, Ya, Umi. tapi ada beberapa hal kondisi yang sifat itu yang urgent ya, yang butuh waktu proses ya. Kita tanggapi dulu, kita respon, apa ininya? terus kita tindak lanjuti. Mungkin kita kasih tunggu dulu ya. Ini kita proses dulu, sabar. Itu yang Itu waktu kayak AC. oh iya, iya. Kayak ada yang bocor misalnya apa namanya plafon Iya, gitu atau air. Nah itu butuh waktu untuk menindaklanjuti. Kita terima dulu laporannya, nanti kita proses. Umi, kalau misalnya untuk mengecek semua fasilitas kelas-kelas itu ada tenggat waktunya kayak misalnya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, ada gitu. Berapa bulan sekali misalnya Kita pakai jangkanya. Oh. Mungkin kan kita ada 2 periode semester ya. Iya, Karena 2 itu semester. nanti 1 per semester. gitu. Jadi setahun itu 2 kali lah. Oh, paling enggak kayak Semester. bisa tahu apa yang Iya. ada di semester itu dalam 1 semester berarti. Oke, berarti bisa dibilang untuk mengecek kembali semua yang kayak AC, listrik itu kayak 1 kali 1 semester, satu Iya, semester 1 kali. ada servisnya, berarti ada berarti ketahuannya dari misalnya itu Laporan. rusak, tahunya dari situ. iya. Tapi kalau AC misalnya kan tuh urgent. Iya, Arjen. Jadi tergantung laporan kelas. Umi AC kami bocor, Umi AC kami mati, Umi. Itu harus ada laporan dulu. Harus ada laporan dulu dari kelas, itu lewat wali kelasnya atau siswanya. Itu kalau lah sifatnya urgent. Yang kedua ada sifatnya memang rutin. Per semester kita kalau servis AC itu ada pakai rutin lah. Ya, berarti kalau misalnya itu kan 1 kali 1 semester. Kalau misalnya ada laporan itu kalau misalnya laporan itu kan urgent, Umi, berarti itu langsung ditindak. Oke. Berarti langsung ada yang cepat siapnya, Oke, ada yang butuh proses dulu. Gitu. Yang penting laporan sudah masuk. Oke. Cuma bagaimana kita menyampaikan kepada walas atau siswa dengan bahasa-bahasa yang bisa mereka terima. Karena ini kan namanya sarana ini enggak mesti harus cepat, butuh waktu. Satu itu tadi yang kita bilang, anggaran, kendala biayanya. Satu lagi yang ahlinya, bagaimana tukangnya. Gitu. Berarti itu juga dipengaruhi sama berbagai kendala dan kondisi yang ada sekarang. Ada yang bisa dikondisikan. Makanya ada kalau untuk sifatnya yang ringan, yang bisa langsung ditindaklanjuti. Umi kan punya bandrus. Bagian urusan tim Umi. Ada 4 orang. Jadi mereka yang turun itu, misalnya kalau dia di bagian kayak acara-acara itu ada anggota Umi, bagian air, sarana belajar, lampu, ruangan, itu ada Pak Zahir. Oke, berarti Pak Zaza ya, Umi. Pak Zaza. Bagian mic atau listrik dan lain sebagainya, mic kita sound system itu Pak Brian. Kalau untuk acara-acara misalnya kita ada perpisahan, milad, spanduk atau lainnya untuk pemasangan layar backgroundnya itu Pak Anton Moridas. Kalau untuk inventaris dan hal kecil bantu Umi itu biasanya Ibu Suartini nanti inventaris. Iya, berarti yang kayak buat spanduk itu sarana ya? Iya, yang masang-masangnya itu tergantung nanti pihak humas itu saya mau bantu dong gitu. Menyampaikan kepada sarana. Oke, Umi. Kita bantu. Kalau ada yang minta tolong kita bantu. Oke, Umi. Berarti
nggak luput dari membantu semua warga-warga madrasah ini tentunya. Iya, sarannya, Umi. kerjasama tadi. Nah, Umi, sebelum ditutup nih, ada nggak Umi bisa nggak sih kasih harapan atau pesan singkat ke sobat andalan yang nonton podcast ini, Umi? Itu kalau harapan Umi ya, dengan adanya fasilitas madrasah yang lengkap, yang sudah terpenuhi, pesan saya selaku wakasarana prasarana itu tolong sarana dan prasarana itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan cuma dipakai, tapi bagaimana kita menjaga, memelihara dan merawat fasilitas itu dengan baik. Berarti begitu ya sobat andalan. Gak kerasa ya sobat andalan, sudah dari tadi hingga detik ini kita mau ngobrol santai, udah banyak obrolan seru, tentunya berbagi wawasan kepada sobat andalan dan menjadi inspirasi juga. Semoga yang kita bahas hari ini tuh bisa jadi bekal dan motivasi bagi kita, Umi, saya dan para sobat andalan yang menonton ini juga ya tentunya, buat biar para kita semua bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik lagi, tentunya membawa nama madrasah ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Umi Cici yang di tengah kesibukannya udah ngeluangin waktu nih Umi buat ngobrol santai bareng kita semua dan berbagi wawasan dan motivasi juga nih Umi. Nah Umi, sebelum ditutup kita udah nyediain slogan nih Umi. Bareng-bareng ya sobat andalan. Oke Umi. Lensa Madrasah, Literasi, edukasi, narasi, sobat andalan. Oke, bye-bye sobat andalan. Don't forget to like, comment, and share. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.